Kalau kamu masuk hutan ini dan kompasmu berhenti berfungsi, itu bukan karena rusak. Itu karena sesuatu tidak ingin kamu keluar. Di kaki Gunung Fuji ada hutan yang dikenal sebagai Aokigahara. Penduduk lokal menyebutnya Jukai, lautan pohon, dan di dalamnya banyak yang masuk, tapi tidak semua kembali. Aokigahara tumbuh di atas lava yang mengeras setelah letusan gunung berabad-abad lalu. Tanahnya berpori, suara langkah kaki terdengar aneh, teredam. Angin hampir tidak berhembus, burung jarang bersuara. Keheningan di sini terasa salah karena di tempat ini kompas sering berputar tak terkendali akibat kandungan mineral magnetik di tanah. Tapi warga sekitar percaya, itu bukan magnet, itu roh. Dalam legenda Jepang, roh penasaran disebut Ye-Re. Mereka dipercaya terikat pada dunia karena emosi kuat. Kesedihan, penyesalan, kemarahan, dan Aokigahara dipercaya menjadi rumah bagi mereka yang meninggal dengan hati tak tenang. Beberapa pendaki mengaku melihat sosok putih di antara pepohonan, rambut panjang, diam tanpa kaki. Jika kamu mengikuti mereka, kamu akan tersesat. Jika kamu mengabaikan mereka, mereka akan mengikuti kamu. Hutan ini juga dikenal karena sejarah kelamnya. Selama puluhan tahun, Aokigahara memiliki reputasi sebagai lokasi bunuh diri paling terkenal di Jepang. Papan peringatan dipasang di pintu masuk. Tulisan di sana berbunyi, "Hidupmu berharga, hubungi keluargamu." Namun, beberapa orang tetap melangkah masuk dengan niat tak kembali. Di antara pepohonan itu ada pita plastik warna-warni. Beberapa orang mengikat pita untuk menandai jalan pulang. Masalahnya, kadang pita itu terputus. Seorang survival blogger pernah mencoba bermalam di sana. Ia berkata, malam pertama terasa normal. Malam kedua, ia mendengar langkah kaki. Padahal ia sendirian. Jam 2:17 pagi, ia mendengar seseorang menangis. Pelan, dekat. Ia keluar dari tenda. Tidak ada siapapun, tapi tanah di belakangnya ada jejak kaki baru. Jejak yang tidak menuju hutan. Jejak itu menuju tendanya. Secara ilmiah, keheningan hutan bisa dijelaskan. Struktur pohon yang rapat meredam suara, lava membentuk rongga yang menyerap gemah, kompas terganggu mineral, halusinasi bisa terjadi karena stres dan sugesti. Tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa begitu banyak orang melaporkan sensasi yang sama? Perasaan diawasi, perasaan dipanggil, perasaan diminta tinggal. Bayangkan kamu berjalan terlalu jauh. GPS hilang sinyal. Sinar matahari mulai redup. Pepohonan terlihat sama. Kamu berputar dan kembali ke tempat yang sama. Lalu kamu melihat pita plastik, kamu mengikutinya. Pita itu membawamu semakin dalam, semakin gelap, semakin sunyi. Sampai akhirnya pita itu berakhir. Di depanmu berdiri sesosok putih, diam, menunggu. Tapi mungkin hutan itu tidak memanggil orang hidup. Mungkin hutan itu hanya menyimpan gema. Gema dari mereka yang masuk dan tidak pernah benar-benar pergi. Karena beberapa penjaga hutan mengaku, kadang mereka menemukan orang tersesat. Duduk diam, tidak terluka, tidak bingung, hanya berkata satu kalimat, "Aku hampir pulang." Tapi seseorang memintaku tinggal. Dan yang lebih aneh, orang-orang itu selalu ditemukan tidak jauh dari pintu keluar, seolah-olah hutan tidak menahan mereka, hanya menguji siapa yang benar-benar ingin kembali. Jadi, kalau kamu berdiri di pintu masuk Aokigahara, kamu masuk atau tetap di luar? Terima kasih sudah menonton. Jika kamu punya cerita atau pengalaman serupa, bagikan
di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.